Pembebasan Baitul Maqdis Palestina masa Umar bin Khattab. Palestina adalah tanah para nabi. Di sanalah Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, Ilyas, Musa dan Isa diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Bumi penuh berkah ini sejak ribuan tahun sebelum Masehi telah didiami bangsa Kan'an, juga bangsa-bangsa Semit lainnya, yaitu Kaldani, Ibrani, dan Suryani. Pada tahun 985 sebelum Masehi, berdiri kerajaan Yahudi di bawah kekuasaan Nabi Daud, dengan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan dan kota utamanya. Kerajaan Yahudi Palestina lalu ditaklukkan oleh Suriah, Persia, Yunani, Romawi, lalu Arab Islam. Orang-orang Yahudi mengalami 2 kali pengusiran dari Palestina, yaitu sewaktu bangsa Suriah hingga Babilonia pada tahun 532 sebelum Masehi dan Roma pada tahun 70 Masehi menaklukkan wilayah tersebut. Pada periode kekhalifahan Abu Bakar, Amr bin al-As memiliki peranan penting dalam pembebasan kota-kota di Palestina. Namun, reputasinya yang lebih populer di kalangan sejarawan barat adalah peran besarnya dalam penaklukan Mesir pada periode kekhalifahan Umar bin Khattab. Ia bahkan diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi gubernur di Palestina dan sekitarnya. Setelah pasukan Muslim berhasil membebaskan Damaskus, Pella, dan beberapa wilayah di Syam dari penguasaan tentara Romawi Timur, Khalifah Umar bin Khattab segera memerintahkan Amr bin al-As untuk membawa pasukannya bergerak menuju Baitul Maqdis, atau dikenal pula dengan sebutan Elia. Sementara pasukan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid bergerak menuju Hims. Membebaskan Galilea. Pasukan kaum muslimin bergerak melalui dataran tinggi Golan, Jaulan, daerah pegunungan subur, hijau, rimbun dan sejuk di perbatasan Suriah dan Palestina. Lalu pasukan kaum muslimin memasuki Galilea dan tidak mendapat kesulitan berarti menaklukkan kota-kota sepanjang Galilea, kecuali perlawanan kecil dari pihak Bizantium yang masih tersisa. Amr kemudian memberi jaminan keamanan dan kepemilikan kepada seluruh rakyat Galilea, lalu bergerak ke Yerusalem. Adapun Galilea merupakan sebuah kawasan hijau dan subur di bagian utara Palestina. Di dalamnya terdapat kota-kota utama seperti Tiberias, Hebron, tempat menetap Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, juga Nazaret, tempat asal Nabi Isa, juga Jenin, Herod, Nablus, Jaffa, dan lain-lain. Membebaskan kota bandar Laventina. Kota-kota pesisir Laventina adalah bandar utama di Mediterania bagian timur, sekaligus pintu gerbang utama menuju Asia. Di Mediterania bagian timur, sekaligus pintu gerbang utama menuju Asia. Kota-kota ini sudah ada sejak peradaban Piniki pada ribuan tahun sebelum Masehi, yaitu 1550 sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Orang-orang Piniki dikenal sebagai bangsa penakluk lautan yang pertama kali mengenal teknologi pembuatan kapal laut. Kini, kota-kota pesisir tersebut masuk ke dalam wilayah Suriah, Lebanon, Israel, dan Palestina. Sementara itu, Yazid ibnu Abi Sufyan dan Muawiyah yang ditugaskan menaklukkan wilayah sepanjang pesisir Laventina membagi pasukan kedua arah. Arah utara dipimpin oleh Muawiyah dan arah selatan dipimpin oleh Yazid. Di utara, pasukan Islam berhasil menaklukkan Beirut, Tripoli, Sidon, Byblos, dan Latakia di utara Suriah hingga akhir 635 Masehi atau 15 Hijriah.
Di selatan, pasukan Islam berhasil menaklukkan satu persatu kota bandar di sepanjang pesisir Sidon, Sur, Akka, hingga Haifa di bagian provinsi Palestina. Pertempuran Ajnadin. Saat itu, tersisa satu kota bandar di pesisir Laventina bernama Caesarea yang memiliki pertahanan terkuat Bizantium setelah kepergian Heraklius ke Konstantinopel. Saat diketahui pasukan Islam tengah bergerak ke Palestina, Pangeran Konstantin II, anak Heraklius, segera mempersiapkan pasukan dan memanggil bala bantuan dari Siprus dan Konstantinopel, serta mengangkat Artabun sebagai panglima. Pasukan Amr bin As sebelumnya telah tiba di gerbang Palestina. Rupanya sebelum tiba di Baitul Maqdis, mereka harus berhadapan dulu dengan pasukan Romawi Timur yang sedang berkumpul di suatu tempat di Palestina bernama Ajnadain. Pasukan Romawi tersebut dipimpin langsung oleh Artabun, panglima perang Bizantium paling cerdik yang posisinya berada setingkat di bawah Heraklius. Berhadap-hadapanlah dua pasukan yang dipimpin oleh dua panglima cerdik. Amr melawan Artabun. Khalifah Umar bin Khattab ketika mendengar hal ini berkata kepada orang-orang di sekitarnya, sebagaimana dikutip dalam buku Umar bin Khattab karya Muhammad Hussein Haikal, kita telah melempar Artabun Romawi dengan Artabun Arab. Kita lihat apa yang akan terlihat. Artabun sebenarnya sudah menunggu kedatangan pasukan Muslim di Ajnadain. Ia juga sudah menempatkan pasukan dalam jumlah besar di Romlah dan pasukan dalam jumlah serupa di Baitul Maqdis. Garnisun-garnisunnya dibiarkan di Gaza, Sabastia, Samaria, Nablus, Lat, dan Jaffa. Dengan posisi seperti ini, pasukan Romawi Timur tinggal menunggu kedatangan pasukan Arab yang akan menyerbu mereka. Begitu pula Amr bin As sudah memperkirakan tak bakal mudah menundukkan pasukan Romawi di bawah Artabun yang culas. Bila ia mengadu pasukannya saat itu dengan Romawi, besar kemungkinan pihaknya akan kalah. Terlebih lagi, jalur laut masih terbuka. Bala bantuan Romawi bisa saja datang dari jalur itu. Karena itu, Amr berkirim surat kepada Umar bin Khattab meminta agar khalifah segera mengirimkan pasukan Muslim guna menaklukkan wilayah Caesarea atau dikenal pula dengan nama Palestina. Wilayah pelabuhan yang terletak di sebelah selatan Haifa dan dijaga ketat oleh pasukan Romawi. Saat melintasi wilayah Ajnadain, pasukan Islam bertemu dengan pasukan Bizantium. Maka pecahlah pertempuran dahsyat. Bizantium Romawi kembali dapat dikalahkan. Artabun bersama beberapa pasukan mundur ke Yerusalem. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dijelaskan bahwa selanjutnya terjadilah peperangan di Ajnadain. Pada perang ini Allah Azza wa Jalla menakdirkan kemenangan bagi kaum muslimin. Artabun sendiri kemudian lari ke Ilya atau Baitul Maqdis dan masuk ke dalam benteng yang terdapat di sana, membebaskan Yerusalem. Pasukan Islam tiba di Yerusalem pada musim dingin tahun 636 Masehi. Saat itu Umar bin Khattab memerintahkan Abu Ubaidah, Khalid, dan Muawiyah yang telah berhasil menaklukkan seluruh wilayah Suriah dan pesisir Levantina untuk segera bergabung dengan pasukan Amr bin As. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu berangkat memimpin pasukan kaum muslimin. Kemudian mereka mengepung Baitul Maqdis dan mempersempit ruang gerak orang-orang Romawi. Sementara itu, di dalam benteng Yerusalem terjadi perdebatan antara Artabun dan Patriarch Sobronius. Mereka setuju berdamai dengan syarat Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bersedia datang menemui mereka. Demikian menurut kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir.
Maka salah seorang utusan dikirim untuk menemui pihak Islam, mengajukan syarat-syarat penyerahan kota, yaitu tidak akan ada aksi militer, diizinkan sisa-sisa pasukan Bizantium untuk berangkat ke Mesir, dan penyerahan Yerusalem diterima secara langsung oleh pemimpin tertinggi Islam, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Abu Ubaidah kemudian menerima syarat-syarat tersebut. Saat itu Khalifah Umar bin Khattab sedang berada di Jabiyah, di selatan Damaskus, untuk keperluan pengaturan administratif. Utusan Abu Ubaidah menghadap Umar menyampaikan undangan dan segera kembali membawa surat dari Khalifah berisi jaminan untuk penduduk Yerusalem. Setibanya Umar radhiyallahu anhu di Syam, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dan para panglima lainnya seperti Khalid bin Walid dan Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu anhuma menyambutnya. Perdamaian dengan orang Nasrani Baitul Maqdis akhirnya tercapai. Umar bin Khattab mensyaratkan supaya orang-orang Romawi diusir menuju 3 tempat. Umar memasuki Baitul Maqdis dan memasuki masjid melalui pintu yang dilalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat malam Isra. Khalifah Umar memasuki Yerusalem. Umar berangkat dari Jabiyah dengan menunggang unta. Ia datang dengan menuntun unta dan hanya ditemani Aslam, maulanya yang telah dibebaskan. Umar tidak mengenakan pakaian kebesaran dan kemegahan layaknya kaisar penakluk. Ia memakai jubah yang lusuh dan banyak jahitan, juga membawa perbekalan makanan ala kadarnya, sekantong gandum, kurma, sebuah piring kayu, sebuah kantong air dari kulit, dan selembar tikar untuk beribadah. Semua khalayak terkejut, mereka tak dapat berkata apa-apa. Uskup Agung Sophronius menyambut sang khalifah dengan penuh ta'zim. Lalu ia berkata, "Lihatlah, sungguh ini adalah kesehajaan dan keketiran yang telah dikabarkan Nabi Daniel ketika ia datang ke tempat ini." Yang menarik, saat pembebasan Baitul Maqdis itu, Khalifah Umar bin Khattab menolak untuk sholat di gereja Makam Kudus di area Baitul Maqdis. Tujuannya agar kelak kaum muslimin tidak meminta konversi gereja Makam Kudus menjadi sebuah masjid. Umar bin Khattab sholat di luar gereja tersebut. Tempat di mana Umar sholat ini kemudian didirikan masjid yang pintunya berlawanan dengan arah pintu masuk gereja Makam Kudus. Syah dan Khalifah Umar diajak berkeliling ke tempat-tempat suci di sepanjang kota. Saat waktu zuhur tiba, Uskup Sophronius membukakan gereja makam suci, kiblat dan tempat suci umat Kristen, lalu mempersilahkan Umar melaksanakan sholat di dalam gereja. Tawaran ini disambut dengan baik, tapi ia menolak. "Jika saya sholat di dalam gereja ini, saya khawatir orang-orang Islam nantinya akan menduduki gereja ini dan menjadikannya sebagai masjid." Ia kemudian meminta ditunjukkan reruntuhan kuil Sulaiman yang ternyata saat itu berada dalam keadaan kotor tertimbun sampah. Bersama beberapa sahabat lainnya, Umar bin Khattab lalu membersihkan tempat itu dan memerintahkan agar dibangun masjid. Saat ini, masjid yang dibangun pada saat itu dikenal dengan Masjid Umar. Ada yang menyebut masjid tersebut adalah Masjid Jami Al-Aqsa. Ada pula yang menyebut Masjid Al-Qibli. Umar juga menyempatkan diri pergi ke tempat di mana Nabi Sulaiman alaihi salam dahulu mendirikan Masjid Al-Aqsa dengan diantar Uskup Agung Sophronius. Betapa terkejutnya Umar melihat tempat itu sudah menjadi areal pembuangan sampah dengan tumpukan yang menggunung. Umar marah dan menyuruh Uskup Agung membantu membersihkan tumpukan sampah dengan tangannya sendiri. Setelah bersih, Umar melihat batu suci masih tertanam di tempatnya. Umar menjelaskan bahwa itulah batu yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tempat menjejakkan kaki saat Mi'raj atau naik ke langit ketujuh Sidratul Muntaha.
Baitul Maqdis dibebaskan tanpa darah tertumpah. Pada tahun 636 Masehi, Baitul Maqdis bisa dibebaskan dengan penuh kedamaian. Inilah peristiwa pertama kali dalam sejarah penaklukan kota Yerusalem atau Baitul Maqdis tanpa ada darah yang tertumpah. Inilah keagungan akhlak Islam bagi orang-orang yang berpikir. Demikian tulis Mahladai Murni. Meskipun dalam perjanjian Elia yang ditulis Umar termaktub larangan kepada kaum Yahudi untuk tinggal di Baitul Maqdis, namun menurut Karen Armstrong mengutip buku A History of Palestine karangan Moshe Gill, larangan itu hanya sementara. Seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi juga diizinkan untuk tinggal dan mendirikan tempat ibadah di Baitul Maqdis. Umar bin Khattab bahkan mengundang 70 keluarga Yahudi dari Tiberias untuk menetap di Baitul Maqdis. Mereka diberikan distrik sekitar Pool of Siloam di barat daya Haram al-Sharif. Mereka bahkan diizinkan untuk mendirikan sinagog yang dikenal sebagai The Cave. Ini jelas anugerah luar biasa bagi kaum Yahudi. Setelah 400 tahun lamanya mereka dilarang masuk Yerusalem. Kini kaum muslim justru memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Tiga penganut agama samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi pada akhirnya bisa hidup rukun berdampingan di kota ini. Pembebasan Yerusalem pada tahun 16 Hijriah menandai selesainya serangkaian ekspedisi Futuhat Islam atas seluruh wilayah Suriah dan Palestina. Selain Zordania dan wilayah kota-kota pesisir Levantia, pembebasan itu pun menandai berakhirnya kekuasaan Yunani Romawi yang telah bercokol di sana berabad-abad. Sejak saat itu, seluruh wilayah tersebut berada di bawah naungan kekuasaan Islam.